Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnisa Putri Chandra Kirana dari Prodi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat sebuah logo. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu logo BNN. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama harus teman-teman lakukan yaitu membuka aplikasi CorelDRAW. Jika sudah membuka aplikasinya, maka selanjutnya teman-teman dapat membuat dokumen baru atau new dokumen, kemudian memberikan nama pada file atau dokumen tersebut. Jika sudah, maka teman-teman akan menemukan tampilan seperti ini. Kemudian lanjut, yang harus teman-teman lakukan yaitu karena kita akan membuat sebuah logo BNN, maka yang harus kita buat pertama kali yaitu sebuah lingkaran. Nah, pada bagian toolbox-nya ini terdapat berbagai macam simbol. Dan di sini kita pilih bagian ellipse tool, kita klik pada bagian ellipse tool, lalu kita buat lingkarannya. Nah, jika sudah, maka teman-teman dapat mengatur ukuran, size, atau posisinya juga dari lingkaran tersebut. Atur posisinya dan ukurannya juga sesuai dengan keinginan teman-teman, mau itu ukurannya besar atau ukurannya seperti apa, itu kembali lagi kepada teman-teman sekalian. Jika teman-teman sudah membuat logo, sudah membuat lingkaran seperti ini, maka hal selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan yaitu memberi warna. Di sini ada tampilan berbagai macam warna, dan saya memilih warna biru tua. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, jika sudah berhasil membuat lingkaran yang pertama, maka teman-teman akan lanjut untuk membuat lingkaran yang kedua. Caranya masih sama, yaitu dengan mengklik bagian ellipse tool, lalu buat lingkarannya. Nah, untuk lingkaran yang kedua ini, itu disarankan ukurannya tidak melebihi atau tidak sama dari lingkaran yang pertama. Jadi lebih baik untuk lingkaran yang kedua itu dibuat ukurannya lebih kecil daripada lingkaran yang pertama. Sama seperti tadi, atur ukurannya atau size-nya. Jika sudah, ataupun jika teman-teman sendiri sudah merasa cukup dengan posisinya, maka teman-teman dapat memberikan warna sama seperti yang tadi. Di sini saya menggunakan atau memilih warna biru tua. Nah, lalu jika sudah selesai, lingkaran yang pertama sudah dibuat, lingkaran yang kedua juga sudah dibuat, maka selanjutnya yang dapat teman-teman lakukan yaitu menyatukan kedua buah lingkaran ini agar menjadi satu buah lingkaran. Caranya, teman-teman dapat menekan bagian lingkaran yang kedua ini, lalu tahan pada touchpad atau dengan menggunakan mouse. Kemudian atur kembali posisinya, sesuaikan dengan yang keinginan teman-teman. Maksudnya adalah bagi teman-teman sendiri atau menurut teman-teman sendiri apakah itu sudah bagus, sudah pas, sudah lurus, ataupun yang lain sebagainya. Jika teman-teman sudah merasa sudah selesai menyatukan kedua buah lingkaran ini dan juga sudah merasa bahwa penyatuannya ini sudah tepat dan juga peletakan dari lingkaran yang kedua ini sudah benar atau sudah pas di tengah-tengah, maka teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya yang dapat teman-teman lakukan yaitu dengan membuat atau menambahkan outline pen. Nah, outline pen itu
nanti letaknya ada di tepi-tepi sini, di tepi dari garis lingkaran ini. Langsung saja untuk menambahkan atau melihat outline pen itu bisa dengan cara menekan tombol F12 pada keyboard. Sebentar. Nah, tekan tombol keyboard F12, maksudnya menekan tombol F12 pada keyboard, kemudian akan muncul kotak seperti ini dengan nama outline pen. Nah, di sini terdapat banyak sekali pilihan, ada color, ada width, ada style, ada corners, meter limit, line, caps, position, rows, dan lain sebagainya. Dan teman-teman, kita itu di sini hanya akan menggunakan dua bagian, yaitu bagian color dan width. Nah, untuk bagian colornya sendiri itu sama seperti lingkaran yang tadi. Untuk pemberian warnanya itu bebas, karena di sini juga ada berbagai macam warna. Namun saya akan memilih warna kuning untuk colornya, dan untuk width, pada bagian widthnya atau kelebarannya ini nanti itu kembali lagi kepada teman-teman sekalian mau menentukan ukurannya itu sebesar apa, selebar apa. Namun di sini saya menggunakan ukuran atau kelebarannya 16. Jika sudah, maka teman-teman dapat mengklik OK. Nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Ini adalah garis outline pen-nya yang sudah tadi kita beri warna. Karena saya memberi warna kuning, maka garis outline pen-nya berwarna kuning. Kemudian, jika sudah menambahkan garis outline pen-nya tadi, maka langkah selanjutnya harus kita lakukan yaitu memasukkan gambar atau lambang yang ingin kita masukkan ke dalam logo ini. Jadi karena logo BNN itu kan menggunakan gambar atau lambang Garuda. Jadi teman-teman sekalian dapat memasukkan atau nantinya kita akan memasukkan gambar atau logo Garuda. Nah, bagi teman-teman sekalian yang belum memiliki gambarnya atau belum memiliki lambangnya, maka teman-teman dapat mendownload terlebih dahulu. Dan juga disarankan untuk pada saat mendownload atau pada saat memilih gambar dari lambang Garudanya ini, teman-teman disarankan untuk memilih dengan format file PNG, untuk gambar atau lambang dari Garudanya ini, supaya gambarnya supaya bisa mendapatkan gambar yang bagus. Jika teman-teman sudah selesai mendownloadnya, maka yang dapat teman-teman lakukan selanjutnya adalah dengan menuju pada bagian import di sini, kita klik. Nah, di sini saya sudah mendownload logo Garuda ini dengan format PNG. Nah, jika sudah, lalu teman-teman klik import. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini dan teman-teman klik lagi. Nah, maka gambarnya akan keluar seperti ini. Untuk ukuran seperti ini kan ukurannya terlalu besar, teman-teman, dan juga terlalu penuh. Jadi yang harus kita lakukan yaitu dengan mengatur kembali size atau ukurannya sama seperti yang sebelumnya, sama seperti yang ketika kita mengatur ukuran untuk lingkarannya sendiri. Jadi bisa kita atur terlebih dahulu ukurannya mau sebesar apa supaya pas dan masuk di logo yang kita buat. Teman-teman dapat menyesuaikannya sendiri menurut teman-teman jika sudah pas, sudah cocok besaran dan lebarnya. Nah, jika sudah terlihat, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Jika menurut teman-teman pribadi, kalau gambar yang teman-teman
ingin masukkan ke dalam logonya itu terlalu besar atau terlalu kecil, maka dapat diatur kembali ukuran atau size-nya. Jika sudah seperti ini, maka yang harus teman-teman lakukan selanjutnya yaitu menambahkan teks atau kalimatnya. Nah, untuk menambahkan kalimat atau teksnya itu di sini pada bagian toolbox-nya itu dapat kita lihat ada simbol A. Nah, itu namanya adalah text tool. Text tool ini digunakan memang untuk membuat teks atau kalimat di dalam sebuah logo. Kita klik pada bagian text tool, lalu kita buat kalimatnya. Karena di sini kita menggunakan logo BNN, maka saya akan mengetikkan kalimat Badan Narkotika Nasional. Setelah itu kita blok tulisannya dan kita atur ukurannya kembali. Di sini saya memberikan ukuran 72, lalu kita boldkan tulisannya atau kita tebalkan tulisannya, tebalkan teksnya, kemudian kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini, teman-teman. Badan Narkotika Nasional. Jika sudah, maka hal yang dapat teman-teman lakukan yaitu teman-teman pergi ke bagian teks. Bagian teks ini teman-teman pilih, lalu teman-teman klik pada bagian Fit Text to Pad. Nah, jika sudah, maka akan muncul tanda panah seperti ini, dan teman-teman dapat mengarahkannya ke dalam logo lingkaran yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, ini dapat teman-teman atur kembali, entah itu teman-teman mau atur ke kiri atau ke kanan, intinya teman-teman dapat mempaskan atau menempatkan posisi dari tulisan tersebut supaya bisa tepat dan terlihat bagus untuk tampilan logo yang teman-teman buat. Nah, jika sudah, teman-teman dapat mengklik seperti yang saya lakukan tadi, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, jika sudah, maka hal yang dapat teman-teman lakukan yaitu di sini kan teman-teman dapat melihat kan pada logo BNN itu kan dia terdapat teks atau tulisan di atas dan di bagian bawahnya. Nah, sedangkan kita baru membuat teks atau kalimat pada bagian atasnya. Maka yang harus kita lakukan yaitu menambahkan teks atau kalimat pada bagian bawahnya juga. Lalu kita buat teks lagi di sini, masih dengan cara yang sama, yaitu menggunakan text tool. Nah, untuk tulisan yang berada di bawahnya itu, kita ketik sebuah kalimat, yaitu Republik Indonesia. Kita blok tulisannya, kemudian kita atur lagi ukuran size atau ukuran tulisannya, ukuran teksnya, lalu kita boldkan lagi, kita tebalkan lagi teksnya, kemudian kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Kemudian, jika tampilannya sudah terlihat seperti ini, teman-teman, maka yang harus kita lakukan yaitu kita menekan atau memilih bagian teks lagi, kemudian kita klik Fit Text to Pad. Lalu akan muncul tanda panah seperti ini lagi, dan kita arahkan ke dalam atau kita letakkan di dalam logo lingkaran yang sudah kita buat. Teman-teman dapat memposisikannya supaya bisa pas, supaya bisa tepat antara kiri dan kanan, dan sesuaikan juga dengan posisi yang berada di atasnya. Kemudian jika teman-teman sudah yakin, teman-teman dapat mengkliknya. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Namun, jika teman-teman lihat lagi, ini adalah tampilan tulisan atau teks yang cukup aneh karena tulisannya itu terbalik. Nah, untuk
membenarkannya supaya posisinya kembali seperti semula, terlihat seperti tulisan yang di atasnya ini, supaya tidak terbalik lagi, maka hal yang dapat teman-teman lakukan yaitu dengan pergi ke bagian menu, kemudian teman-teman lihat di sini terdapat bagian yang namanya mirror text horizontally dan mirror text vertically. Nah, teman-teman dapat memilih keduanya, yaitu yang pertama teman-teman dapat mengklik pada bagian mirror text horizontally, kemudian teman-teman dapat mengklik pada bagian mirror text vertically. Nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Tampilannya akan terlihat seperti ini. Penulisan dari teksnya sudah benar, sudah sesuai, dan sama seperti yang di atasnya. Nah, langkah selanjutnya, jika kita sudah membuat teks untuk bagian atas dan bawahnya, yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu memberikan warna. Nah, di sini saya ingin mengubah warna dari tulisannya. Jadi saya memilih warna putih. Nah, untuk di bagian bawahnya saya juga memilih warna putih. Seperti ini. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Untuk pewarnaannya atau pemberian dari warna tadi juga dapat disesuaikan dengan keinginan dan selera dari teman-teman sendiri. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan simbol bintang. Nah, untuk mendapatkan simbol bintang itu, kita pada bagian toolbox, kita dapat pergi ke pilihan atau mengklik bagian polygon tool. Nah, pada bagian polygon tool ini terdapat beberapa simbol, ada polygon, ada simbol polygon star, dan complex star. Nah, karena kita di sini ingin membuat simbol atau ingin membuat simbol bintang tadi, maka kita dapat mengklik bagian star. Nah, di sini teman-teman buat lagi bintangnya atau starnya itu, lalu kemudian teman-teman atur posisinya, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil, intinya pas, supaya nanti ketika dimasukkan ke dalam logo itu tidak memberikan kesan yang aneh atau malah memperburuk desain dari logo yang teman-teman buat. Nah, seperti ini. Diatur ukuran atau size-nya mau seperti apa, mau sebesar apa, jangan terlalu besar dan terlalu kecil. Jika teman-teman rasa sudah cukup untuk ukurannya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, maka di sini dapat teman-teman lihat bahwa terdapat dua sisi. Ada sisi yang sebelah, ada sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Tentunya kita tidak hanya membutuhkan satu bintang, jadi kita juga membutuhkan dua buah simbol bintang. Caranya gampang, teman-teman hanya perlu copy paste saja pada bagian simbol pertama yang sudah teman-teman buat. Kemudian setelah teman-teman tadi copy, kemudian teman-teman pastekan, nah hasilnya akan terlihat seperti ini. Kemudian bisa langsung teman-teman masukkan ke logo yang sudah teman-teman buat tadi, logo lingkaran. Nah, letakkan di posisi yang menurut teman-teman pas atau sudah tepat. Teman-teman dapat meletakkannya di situ. Sesuaikan antara kiri dan kanan. Atur sebisa mungkin. Nah, jika sudah maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Namun, jika tampilannya seperti ini maka akan kurang menarik. Jadi, di sini kita beri warna lagi. Kalau saya berikan warna putih pada bagian bintangnya.
Nah, jika sudah memberikan warna pada bintangnya, langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu dengan menambahkan teks terakhir, yaitu kita menambahkan kata BNN yang dimana tepat berada di bawah lambang atau logo Garuda ini. Caranya sama untuk membuat teks, yaitu pada bagian toolbox dapat kita pilih text tool, kemudian kita tuliskan kata BNN, kemudian kita blok katanya, kita pilih jenis hurufnya. Di sini saya memilih jenis huruf Arial Black dan ukurannya juga dapat teman-teman sesuaikan. Di sini saya ingin ukurannya 72. Coba kita klik OK. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Jika sudah, maka teman-teman dapat memasukkannya dan meletakkannya atau memposisikannya tepat di bawah lambang atau gambar Garudanya. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka logo BNN yang kita buat itu sudah selesai. Sudah selesai dipraktekkan. Nah, harapan saya untuk kedepannya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya, dan juga semoga dengan adanya tutorial yang saya buat ini dapat mempermudah teman-teman supaya bisa belajar bagaimana cara membuat logo dengan baik dan benar. Dan mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.